Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, seperti biasanya teman-teman, untuk di tema video kali ini yaitu apakah dia akan memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, teman-teman semuanya, di sini untuk card opening atau kartu pembukaan, Clarissa seperti biasanya menggunakan kartu Oracle. Oke. Dan dimana ya nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang apakah dia akan memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya. Oke, langsung saja, tidak perlu panjang lebar. Sekarang kita shuffle kartunya. Ingat teman-teman semuanya, fokuskan pada tema video kali ini, oke? Oke. Oke, kita shuffle. Kita shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya memang sesuai sama kita ya. Oke, kartunya terbuka satu. Nice card. Belum. Oke. Sebentar akan Clarissa buat sebagai capture, oke? Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Jika kalian masih bingung, tenang saja. Kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus.
Karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, tenang saja, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan menentukan pilihan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu, oke? Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pile yang pertama, oke? Oke, akan coba Clarissa lihat untuk kartu versi tarot pendampingnya untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail lagi, oke? Satu kartu sudah terbuka. Oke, di sini dua kartu terbuka, ada kartu King of Pentacle. Kartu yang ketiga. Oke, kartu yang keempat. Oke, di sini ada kartu yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang selanjutnya satu kartu, ada kartu Queen of Cup. Kemudian ada kartu Ten of Swords. Oke, yang selanjutnya ada kartu King of Pentacle. Oke, lanjut lagi. One, two, three, four, five. Maaf shaky ya. Ada kartu transition.
Kemudian ada kartu Remember Who You Are. Ada Indigo and Crystal Children. Ada kartu Courage juga di sini. Ada kartu Chakra Clearing. Oke. Nah, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia akan memilih kamu untuk menjadi pendamping hidupnya. Jika dilihat dari energi kartunya, sepertinya kamu masuk dalam pertimbangan di dalam hidup dia. Yang artinya apa sih gitu? Ya, karena mungkin dia berpikir ya, kayak pendekatan antara kamu dan dia juga sudah cukup lama gitu. Kita menjalin hubungan ini ya, pendekatan, pacaran, mulai yang melewati lika-liku kehidupannya juga begitu berat. Sampai bahkan juga terjadi suatu problem yang mungkin kayak seolah-olah itu hampir kalian semua itu hampir berakhir, terus akhirnya nyambung lagi, terus dipertemukan dengan problem apa lagi, akhirnya bisa nyambung lagi. Dan dari situlah dia mulai berpikir gitu. Oke, berarti nih orang itu termasuk orang yang karakternya itu kuat ya. Ini itu bisa menyelesaikan masalah, bisa bersikap dewasa, dan ini itu tahu cara menghadapi momen ketika ada problem itu seperti apa. Dan orang ini mulai memikirkan ke depannya gitu. Kayaknya ini itu kayak kamu itu masuk di dalam daftar pertimbangan dia untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Cuman kayaknya di sini kamu masih ini itu masih belum begitu yakin ya, karena ya kayaknya ada sih gitu. Apakah benar gitu orang ini yang nantinya itu juga akan pendamping hidup, ini itu menjadi pendamping penghidup saya gitu. Di dalam pikiran kamu ada pikiran seperti itu. Cuman yang saya lihat ya benar gitu. Kamu sudah ini itu masuk di dalam daftar dia, dan ini tuh kayak tinggal selangkah lagi. Tinggal bagaimana kamu mempertahankan hubungan ini dan berjalan ke next step selanjutnya. Apakah kamu bisa gitu? Saya yakin sih kamu orangnya bisa, karena ya dengan berbagai lika-liku kehidupan asmara yang sudah kamu lalui, kamu bisa berdiri dan bertahan sampai saat ini gitu. Sampai benar-benar orang ini tuh merasa yakin bahwa kamu adalah calon pendamping hidup yang sesungguhnya gitu. Terus juga di sini sebenarnya juga jika dilihat gitu ya, bukan cuma kesedihan aja di sini yang ini tuh yang pernah kamu alami bersama dia, tapi juga intinya kamu pernah menghadapi masa-masa sulit secara bersamaan, itu pernah kamu lalui bersama orang ini. Dan yang orang ini sebenarnya yang bikin dia merasa kagum sama kamu itu adalah kamu selalu ada di saat memang orang ini tuh lagi butuh kamu. Misalnya orang ini tuh lagi sedih, orang ini tuh lagi galau, lagi ini tuh di dalam pikiran dia tuh sedang gundah gulana. Kamu selalu mendampingi dia gitu. Jadi kayak selalu ada di samping dia. Jadi orang ini tuh malah semakin mantap dan semakin yakin bahwa kamu adalah seseorang yang memang layak untuk diperjuangkan dan dijadikan sebagai pendamping hidup, seperti itu. Terus Clarissa juga dapat melihat di sini orang ini juga sudah memikirkan proses, sebenarnya proses yang ini itu yang bakalan dia lakukan tuh apa gitu. Ini itu tindakan yang bakalan dia lakukan sebelum intinya itu memilih kamu secara real 100%. Tentunya orang ini juga ada dong gitu, namanya itu strategi atau mungkin rencana apa yang akan dia lakukan buat kedepannya gitu. Misalnya saja oke gitu, untuk saat ini yang ini sudah terselesaikan, yang ini sudah terselesaikan, dan saatnya waktunya dia untuk berpikir yang ke step selanjutnya gitu. Karena nggak mungkin juga intinya itu orang ini juga nantinya itu dimintai untuk bertanggung jawab penuh sama anak orang gitu. Jadi kayak nggak mungkin dong tanpa memikirkan suatu perencanaan terlebih dahulu secara matang gitu. Jadi kayak orang ini sudah mulai memikirkan hal tersebut. Terus juga di sini orangnya juga ini itu sudah cukup mapan ya, karena mungkin dari segi pekerjaan ya, walaupun kayak kemarin-kemarin ada sedikit kesulitan di dalam kondisi finansial dia, tapi orang ini tuh tipe orang yang pekerja keras dan bukan orang yang malas atau ini itu pantang menyerah. Jadi kayak selagi ada suatu hal yang bisa dikerjakan, selagi hal tersebut halal gitu, dia lakukan. Jadi kayak untuk masalah kayak pekerjaan atau mungkin
orang ini pekerja keras atau bukan, sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, karena energi orang ini tuh rasa tanggung jawab dia itu sudah penuh gitu. Rasa tanggung jawab dia itu begitu besar. Walaupun kamu sebenarnya belum diikat dalam tali pertunangan, tali pernikahan, tapi orang ini tuh bisa diandalkan untuk hal tersebut. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat, untuk orang ini sebenarnya sudah memikirkan ya, maksudnya itu ke jenjang yang lebih serius. Otomatis kamu masuk dalam pertimbangan hidup dia kan. Jadi kayak orang ini tuh sudah ada gambaran gitu. Maksudnya itu gambaran tentang kesiapan apa nantinya gitu. Misalnya setelah kamu dan dia itu menikah gitu. Jadi kayak mungkin orang ini tuh pengen cepet-cepet punya anak, punya keluarga kecil yang begitu bahagia. Itu sudah mulai dia pikirkan. Bahkan yang di sini itu yang saya lihat, orang ini sudah mulai mengumpulkan pundi-pundi pentakel atau pundi-pundi keuangan yang ini tuh bakalan dijadikan sebagai tabungan buat masa depan kalian berdua. Jadi orang ini memang kayak sudah berpikir secara matang ya. Karena juga ini itu pendekatan dan proses antara kamu dan dia itu juga begitu panjang dan begitu lama gitu. Jadi kayak ini adalah sudah waktu yang tepat, sudah waktu saatnya buat dia itu kayak untuk memikirkan tabungan untuk masa depan gitu. Terus juga di sini untuk orang ini juga yang saya lihat itu orangnya itu kayak terlihat itu nggak banyak omong, orangnya nggak banyak bicara, tapi terlihat ya orang ini tipe orang yang ambisius. Yang artinya itu apa sih? Ya, apabila orang ini memiliki suatu keinginan dan keinginan tersebut belum berhasil dia gapai, otomatis orang ini tuh bakalan mengejar. Contoh saja, misalnya dulu gitu, saat mungkin PDKT-an, orang ini kan kayaknya tuh yang ngejar-ngejar kamu duluan. Dan di saat itulah gitu, kayak sepertinya kayak upaya terus kerja keras dia, usaha dia, perjuangan dia buat ngedapetin kamu itu kayak terlihat nyata gitu. Dan akhirnya kayak pintu hati kamu itu langsung terketuk gitu. Yang kayak seolah-olah wah orang ini juga perjuangannya itu begitu dahsyat ya untuk mendapatkan saya gitu. Terus juga di sini yang saya lihat bukan cuma masalah cinta saja, tapi juga masalah karir ataupun hal lain juga seperti itu. Ini itu berlaku yang sama. Misalnya orang ini tuh sebenarnya tuh kayak pengen ada sesuatu hal yang pengen dia capai. Misalkan saja kayak ingin punya rumah gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh gak bisa berpikir tenang, gak bisa berhenti begitu saja sebelum hal tersebut dia gapai atau dia dapatkan. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ya sebenarnya nggak ada hal yang sia-sia yang ini tuh atas upaya yang kamu lakukan. Misalnya saja kamu sudah ini tuh berjuang keras terhadap hubungan ini, kamu sudah berjuang keras bagaimana kamu bisa mempertahankan hubungan ini sampai berdiri sampai detik ini gitu. Yang artinya semua yang akan kamu lakukan di masa lalu itu tidak ada yang menjadi sia-sia, karena di masa depan kamulah yang akan menuai kebahagiaan tersebut. Dan masa depan yang cerah ini akan kamu gapai bersama-sama dengan dia, orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta, orang yang benar-benar nantinya akan menjadi pendamping hidupnya. Terus juga di sini sepertinya di sini kamu tipe orang yang cemburuan ya gitu. Ketika mungkin kamu berhasil dibuat merasa nyaman sama dia, berhasil ininya itu kasih sayang dia limpahkan semuanya terhadap diri kamu. Jadi kayak di sini tuh muncullah gitu energi kayak rasa kecemburuan dari diri kamu terhadap dia gitu. Mungkin ya ini hal yang wajar sih, karena jujur gitu kamu sepertinya sudah cinta mati sama dia. Karena saya lihat ya, mungkin orang ini tuh pinter ini tuh ngedapetin hati kamu itu seperti apa, bikin kamu nyaman tuh seperti apa gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak kamu itu seolah-olah itu kayak takut kehilangan dia gitu. Makanya kayak otomatis ya sebenarnya orang ini tuh selalu sih bikin kamu itu merasa cemburu gitu. Cuman kayaknya orang ini tuh sebenarnya peka gitu. Cuman kamu itu mungkin nangkepnya itu nih orang nggak peka-peka sih gitu, bahwa sebenarnya diri aku ini marah gitu loh, cemburu gitu. Tapi sebenarnya orang ini peka, memang kayak sengaja ngelihat gitu, karena kayak semakin sebenarnya kamu cemburu, tapi yang bukan cemburu yang terlalu over ya. Orang ini merasa seneng gitu, karena dia itu beranggapan bahwa cemburu itu artinya tanda sayang, asalkan nggak berlebihan gitu. Terus juga di sini yang Clarissa melihat, oke, kayaknya yang rasa sedih-sedih itu semuanya sudah kamu rasakan ya. Kayak maksudnya itu
ujian hidup, ujian diri, semuanya udah berhasil kamu lewati. Dan sepertinya kedepannya gitu, ya seiring berjalannya waktu, pedang ini tuh akan ini itu lepas dari tancapannya, yang artinya ya sedikit lambat laun seiring berjalannya waktu, seiring cinta kalian juga berkembang, sepertinya masalah yang kalian hadapi itu kayak berangsur-angsur membaik gitu, yang artinya kan bener-bener bagus gitu. Mungkin yang kamu semulanya itu hanya berpikir sendirian, ya nantinya itu maksudnya itu ketika kamu dapat masalah apa-apa kamu kerjakan sendiri. Setelah nanti hadirnya orang ini, orang inilah yang bakalan berandil penuh atau intinya itu eh bisa ngebantu meringankan semua problem di dalam hidup kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini untuk orang ini sih sebenarnya juga paham kok gitu. Maksudnya itu masa lalu kamu itu seperti apa. Cuman yang saya lihat orang ini tuh tidak berusaha memflashback ke belakang tentang masa lalu kamu yang pernah kamu alami. Misalnya kamu mengalami suatu kepedihan, suatu rasa sakit hati, ketidaknyamanan pada saat itu. Orang ini sebenarnya paham betul gitu. Orang itu paham betul. Makanya orang ini tuh tidak ingin menyakiti kamu. Jadi kayak orang itu berharap ke depannya nggak ingin lagi bahas-bahas tentang masa lalu kamu atau hal masa kelam kamu yang pernah terjadi di dalam hidup kamu. Karena orang ini berpikir dia itu menjalani hidup untuk masa depan, jadi bukan untuk masa lalu. Dan orang ini yang saya lihat cinta dia itu begitu besar gitu, mengalahkan cinta kamu sama dia. Bahkan di sini yang saya lihat ya, kayaknya orang inilah yang nantinya itu bakalan menerangi kehidupan cinta kamu. Dan ya mungkin kayak bener-bener Tuhan pun juga sepertinya sudah merestui kalian buat bisa bersatu. Karena ya kalian berdua itu sama-sama orang yang kompak gitu loh. Jadi kayak bisa dipastikan ya kedepannya tuh kalian tinggal ngejalani enaknya saja gitu. Karena kamu sudah makan pahit manisnya tuh di awal gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat bahwa orang ini tuh orang yang tegas gitu, yang artinya itu orang yang benar-benar bisa kamu andalkan. Ya mungkin dulu-dulu kamu itu sering dipertemukan dengan orang yang nggak bisa bersikap dewasa, berpikir ya dari segi umur sih bisa dibilang dewasa, tapi mereka belum bisa memaknai makna kedewasaan tersebut. Dan orang inilah orang yang saya lihat itu benar-benar berbeda dari apa yang pernah kamu kenal gitu. Jadi kayak ini memang orangnya orang beda. Terus juga di sisi lain orang ini juga ini itu memiliki sisi kedewasaan yang tidak dimiliki orang lain, dan itu salah satu sifat yang sebenarnya membuat kamu itu merasa senang dan nyaman gitu. Jangan yang kayak seolah-olah itu ingin mempertahankan sampai ke jenjang kebahagiaan menjemput kalian berdua. Terus juga di sini dan orang ini juga tipe orang yang sebenarnya itu tidak pernah mengkritik kamu secara habis-habisan. Terkadang ada kan gitu seorang maksudnya itu yang terlalu suka mengkritik pasangannya, yang kurang A, kurang B, kurang C. Tapi orang ini adalah orang yang selalu mensyukuri apa yang ada gitu. Jadi kayak apa yang ada di dalam diri kamu ya sudah dia mensyukuri tanpa harus kamu menjadi orang lain itu. Biasanya kan ada orang yang terlalu menuntut kamu harus seperti ini, kamu harus berubah A, berubah C, berubah D gitu. Jadi kayak orang ini tuh nggak pernah mengkritik kamu seperti itu. Jadi kayak mungkin orang ini hanya mencontohkan hal-hal baik terhadap diri kamu dengan tujuan biar kamu itu mencontoh dia gitu. Karena sepertinya di sini juga orang ini bukan sebagai pendamping hidup aja nantinya, tetapi juga orang ini sebagai penuntun di dalam maksudnya itu hal yang lebih lurus lagi. Terus juga di sini untuk orang ini sih juga sepertinya itu kayak benar-benar menganggap gitu ya bahwa ya saat ini walaupun kamu belum menikah sama dia, tapi orang ini kayak sudah benar-benar menganggap mungkin apabila dia seorang laki-laki ya dia itu sudah menganggap bahwa dia itu adalah suami kamu gitu. Dan apabila dia seorang perempuan, ya dia sudah menganggap bahwa kamu itu adalah istri dia gitu. Jadi kayak benar-benar seperti itu. Jadi kan intinya orang ini tuh sudah tahu gitu loh planning yang akan dia ambil itu seperti apa gitu, langkah yang akan dia pilih itu seperti apa, bahwa kamu itu akan dijadikan sebagai pendamping hidupnya gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat orang ini juga sepertinya yang saya lihat ya cinta dia itu stabil, yang artinya itu mulai kalian kenal dari awal hingga nanti happy ending menjemput kamu gitu. Orang ini tuh cintanya stabil. Terkadang kan ada seseorang itu yang sifatnya itu cintanya di awal tuh begitu besar, perhatian di awal tuh begitu gede banget. Tapi setelah kalian benar-benar sudah menikah, sudah ini itu sudah berada di dalam jenjang yang sudah serius gitu, rasa cinta itu kayaknya sudah biasa banget, sudah memudar gitu. Terkadang kan biasanya kalau mungkin masih pacaran dulu gitu,
Kalian tuh yang kayak, "Beb, udah makan apa belum? Sayang, kamu sudah minum obat apa belum? Sayang, kamu udah gini apa belum?" gitu. Tapi setelah menikah ya udah biarin aja, nanti kalau lapar kan makan-makan sendiri gitu. Nih orangnya tuh bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi nantinya ya setelah kalian tuh masih itu pas kalian waktu masa pacaran sampai kalian setelah menikah itu akan stabil. Jadi kayak bener-bener ya mungkin ini adalah sifat orang ya, udah bawaan dari dianya. Terus juga di sini Clarissa melihat ada kartu The Emperor. Tahu sendiri kan The Emperor tuh orangnya itu bagaimana. Untuk kamu juga harus lebih hati-hati ya, karena orang ini juga yang saya lihat memiliki sisi keras sih gitu. Sisi keras tuh dalam artian bukan keras marah-marahin kamu habis-habisan, bukan keras menentang kamu atau bagaimana, bukan keras yang seperti itu maksud saya. Tapi kayak keras dalam hal apabila mungkin jika kamu seorang perempuan gitu, kamu nggak bisa diingetin sama dia gitu. Jadi kayak otomatis orang ini sisi ketegasan dia itu langsung muncul gitu. Dan apabila kamu mungkin seorang laki-laki gitu, ya cerewetnya dia itu bagaimana gitu loh, karena kayak terlihat jiwa ketusnya dia itu kayak tinggi, misalnya dia seorang perempuan, jadi seperti itu. Dan sekarang saatnya Clarissa lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu nomor 2. Oke. Coba Clarissa lihat untuk kartu versi tarot pendampingnya. Oke, kira-kira dapat memberikan pencerahan apa? Clarissa lihat dulu. Ada kartu Queen of Cup. Ada kartu Death. Violet ya. Violet energy. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4. Yes. Oke, ada kartu Ten of Pentacle, Eight of Swords. Oke, kita lanjut lagi. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, sir.
Ada Indigo and Crystal Children. Ada kartu Moon Cycles. Ada kartu Counselor. Ada kartu Breeder. Duh, ini goyang-goyang terus. Terus juga ada kartu Chakra Clearing. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia akan memilih kamu untuk menjadi pendamping hidupnya. Jika dilihat sih, kalau ini lebih ke hal yang lebih positif ya. Kalau ini ya dia sudah menganggap gitu. Dia sudah, yang pertama itu dia sudah mempertimbangkan. Yang kedua memang dia sudah memilih kamu sebenarnya di dalam hati dia untuk kamu menjadi pendamping hidupnya. Ya mungkin sih saat ini kamu sepertinya belum merasakan energi yang begitu strong, yang begitu kuat. Masa iya, masa mungkin. Tapi ya yang dia rasakan itu seperti itu. Jadi yang kayak seolah-olah itu sebenarnya energi kayak nomor 1 sama nomor 2 itu hampir sama tapi berbeda. Kalau di sini yang saya lihat ini yang lebih matang lagi nih gitu. Yang nomor 2 ini benar-benar yang lebih matang lagi. Karena sepertinya sudah tidak ada hal lain lagi yang dia pikirkan, yang dia pilih selain ini tuh fokus ke depan, menjalin hubungan bersama kamu dan menciptakan suatu hubungan tuh yang lebih indah, yang lebih romantis dan harmonis daripada sebelumnya. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat bahwa mungkin kayak sebelum orang ini tuh benar-benar mengenal kamu, kehidupan cinta dia itu sepertinya itu kayak benar-benar hancur gitu. Dan setelah orang ini berhasil mengenal kamu, lambat laun hati dia itu benar-benar cinta dia itu tumbuh dengan pesat gitu. Yang mungkin semula orang ini sudah tidak percaya lagi sama yang namanya cinta, tapi setelah orang ini berhasil mengenal kamu gitu, kayak otomatis kayak energi cinta itu kayak langsung tumbuh pesat gitu. Dan orang ini menganggap gitu bahwa antara kedekatan kamu dengan dia ini kayak penuh warna gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu itu mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan dia. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat mungkin kamu pernah sih gitu, kayaknya ketika kamu menjalin hubungan dengan dia itu kayak berada di posisi ngegantung gitu. Jadi kayak kamu seolah-olah itu tidak mendapatkan suatu kepastian yang pas dari dia gitu. Karena ya jika dilihat kamu pacaran sama dia juga sudah panjang, lika-liku kehidupan juga sudah kamu lalui. Terus juga ini ya pendekatannya itu juga nggak memakan waktu yang cukup singkat lah, ini itu yang cukup lama. Tapi kayak di dalam hati kamu itu tiba-tiba muncul gitu, nih orang sebenarnya serius nggak sih sama aku? Kok jika dilihat dia ini kok belum menunjukkan sisi keseriusan dia gitu, kok malah justru cenderung saya merasakan bahwa hubungan saya ini kayaknya tuh digantung gitu. Saya ini dijadikan apa masih belum tahu, terus kedepannya itu bakalan seperti apa saya ini nggak tahu gitu. Karena ya kayaknya kamu itu nggak ngedapetin suatu kejelasan yang real gitu, yang artinya kan kayaknya masih tanda tanya, masih 50-50. Apakah saya ini sebenarnya kamu jadikan sebagai pendamping hidup kamu atau masih bukan gitu. Tapi ya seperti yang saya baca tadi, saya baca di energi yang kartu oracle tadi, energi dia sudah mengatakan kuat bahwa kayaknya dia sudah waktunya untuk masih itu memilih orang yang benar-benar serius, yaitu kamu, untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat bahwa ya mungkin sih pada saat dulu memang kayak kamu itu melihat kayak seolah-olah kamu tidak mendapatkan suatu titik terang dari hubungan yang kamu jalani pada saat itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ya titik terang itu akan timbul dengan sendirinya setelah orang ini benar-benar ini itu memberi suatu kejelasan terhadap diri kamu. Kayaknya dalam waktu dekat ini orang ini tuh bakal ngomong gitu sama kamu kayak seolah-olah ya kamu itu bakalan dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Tapi kalau untuk yang kayak langsung deal mungkin akad gitu kayaknya itu masih belum. Karena ya orang ini juga ini tuh memikirkan beberapa pertimbangan terlebih dahulu gitu sebelum ini tuh sebelum deal. Karena juga jika dilihat gitu ya di sini
untuk langsung ke hal yang seperti itu butuh proses gitu loh, kayak butuh proses lagi, tapi prosesnya yang nggak selama-lama seperti dulu-dulu gitu loh. Terus juga di sini orang ini juga nih yang nantinya ya mungkin sih kayak kemarin tuh yang banyak berjuang itu kamu, tapi percaya gitu, kayak mulai kayak detik ini ke depannya orang ini yang nantinya itu bakalan setelah orang ini benar-benar menunjukkan ya sisi keseriusan dia, orang ini tuh bakalan ini tuh yang banyak berjuang untuk ngebuat kamu bahagia gitu, karena sebenarnya dia sadar gitu bahwa sepertinya pada saat masa pacaran dulu, pada saat masa pendekatan gitu, dia sering membuat hati kamu itu merasa terluka, jadi seperti itu. Terus juga di sini sampai akhirnya tuh kayak bener-bener ya sudah gitu, kamu semuanya tuh kayak ya sudah gitu, kamu serahkan aja sama sang pencipta. Dan di sini kayaknya kamu lebih banyak doa gitu, lebih banyak doa yang positif terhadap hubungan kamu yang saat ini tuh biar menemukan suatu titik kejelasan. Dan sepertinya Tuhan pun juga menjawab apa yang menjadi keinginan kamu, yaitu ya mungkin dalam waktu dekat gitu dia akan memberikan suatu kejelasan bahwa kayak next kedepannya itu langkah apa yang bakalan dia ambil. Terus juga di sini kamu jangan putus asa dulu, kamu jangan menyerah dulu gitu. Karena ya saya lihat kamu itu mungkin orangnya itu gampang baperan, gampang sedih gitu. Dikit-dikit kalau misalnya ada hal yang kayak harus ditunda dulu, kayak merasa sedih, merasa galau gitu. Tapi percaya kok gitu, dari kesedihan apa yang pernah kamu alami, saya percaya gitu bahwa kedepannya kamu akan menemukan jalan keluar yang lebih bahagia daripada sebelumnya, yaitu bisa bersama-sama dengan dia orang yang kamu cinta. Terus juga di sini ya mungkin setelah bener-bener orang ini tuh memberikan suatu kejelasan atau titik terang terhadap kamu, ya mungkin ini adalah akhir dari kesedihan kamu, akhir dari segala penderitaan yang pernah kamu alami. Karena ya sejatinya orang ini memang kayak sudah berpikir secara matang-matang gitu loh, bahwa dia lebih memilih kamu daripada yang lain gitu ya. Orang ini kayak lebih fokus ke depannya itu kayak ingin ngejalin hubungan tuh lebih serius lagi sama kamu. Karena ya kayaknya itu dia itu sudah memikirkan gitu loh, bahwa sepertinya kamu dengan dia itu sudah ini tuh kamu sudah menemani hari-hari dia, dikala dia sedih, dikala dia seneng gitu. Jadi kayak ini adalah waktunya saya buat ini tuh membuktikan bahwa saya ini serius sama kamu, bukan cuma main-main gitu loh. Terus juga di sini untuk ini sepertinya memang kayak terlihat ya, ini ada seorang yang sedang kayak nulis undangan gitu. Jadi kayak bisa dipastikan ya orang inilah yang nantinya itu akan ngebawa kamu ke dalam kursi pelaminan gitu. Terus juga orang ini yang bakalan nantinya itu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu. Karena yang saya lihat ya sudah mulai ya buat orang ini tuh mulai berpikir serius gitu. Karena juga ini itu semakin umur semakin banyak, umur semakin tua gitu, sudah bukan waktunya lagi orang ini tuh buat mencari kesenangan. Tapi orang ini yang saya lihat sudah waktu dia untuk mencari suatu keseriusan. Keseriusan sama siapa gitu? Ya keseriusan bersama kamu. Karena sebenarnya yang saya lihat dia cukup sadar kok tentang penderitaan yang kamu alami gitu. Betapa sedihnya kamu, sampai-sampai kamu bisa merasakan gitu, bisa mengatakan bahwa kayaknya saya ini cuma digantung aja sama dia, kayaknya saya ini cuma di PHP-in aja sama dia. Tapi percaya gitu, orang ini tuh masih menunggu momen yang pas kapan buat dia itu benar-benar mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Cup. Ya, di sini tuh ada kartu Queen of Cup itu adalah ya untuk saat ini sepertinya dia itu sudah merasa bahwa kamu itu adalah ratu di dalam hidup dia, bahwa kamu itu adalah putri di dalam hidup dia, seseorang yang benar-benar bisa menemani dia itu dikala dia sedih, dikala dia seneng. Pokoknya itu kayak kamu itu selalu ada buat dia itu di momen apapun gitu. Terus juga kamu orangnya itu sebenarnya tipe orang yang kayak banyak hal yang sebenarnya itu dia kagumi kok dari kamu gitu. Mulai dari sifat kamu, kesederhanaan kamu, terus juga intinya itu kesabaran kamu. Jadi kayak sebenarnya orang itu banyak mengagumi sisi kamunya sih gitu. Dan di sini yang saya lihat ada kartu Bride. Ya orang ini sih memang kayak terlihat orang yang tenang, lebih kebaca itu kayak slowly gitu. Sampai-sampai kamu merasa berpikir bahwa orang ini tuh kayaknya nggak bisa serius gitu. Tapi jika kita mau intinya tuh mau melihat sisi dalam dia gitu, orang ini serius gitu. Orang ini bahkan keseriusan dia itu kayak mengalahkan keseriusan siapapun. Ya mungkin memang kayak ini sudah bawaan dia, karakter dia kayak nggak terlihat, kayak nggak bisa serius gitu. Tapi jika kita melihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi, orang ini tuh memiliki sisi keseriusan yang nggak dimiliki siapapun. Terus juga di sini yang saya lihat
Orang ini orang yang tegas kok gitu. Jadi nggak perlu lagi kamu ragukan dianya gitu. Terus juga di sini ada kartu Ten of Pentacle, harapan besar akan datang pada orang-orang yang bersabar gitu. Jadi kayak di sini kan kamu sudah ini itu sudah banyak bersabar, sudah banyak melewati ujian yang sudah diberikan Tuhan gitu. Dan ada hal besar yang nantinya itu akan datang menghampiri kamu. Bukan cuma ini itu pernikahan saja, tetapi kebahagiaan lain tuh yang nantinya itu bakalan ngikuti kamu gitu. Mulai dari keuangan, karir, keharmonisan, pokoknya itu kayak semuanya tuh sudah datang satu paket. Ini adalah hasil dari buah kesabaran kamu selama ini gitu. Jadi kayak bener-bener ini hal yang itu Tuhan sudah siapkan dan sudah hadiahkan momen terindah buat kamu gitu. Ini adalah waktu buat kamu untuk bisa berbahagia bersama Dia. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih, kayaknya ya memang sih dulu itu kayaknya kamu itu pernah gitu ya. Kayaknya itu ada sifat yang kayak bukan cemburu, bukan terlalu curiga sih sebenarnya. Kayak kamu itu merasa bahwa kayaknya dulu nih orang itu kayaknya pernah deh gitu, kayak deket dengan siapa. Cuman yang kayaknya kamu itu belum berani untuk mengatakan hal tersebut. Tapi ingat ya gitu, kayaknya yang sebegitu panjangnya orang ini tuh nggak pernah yang aneh-aneh sih gitu. Kalau mungkin dekat sih pernah gitu, dekat tapi yang nggak pernah sampai serius. Karena dia sudah berpikir kok sebenarnya dia sudah memilih kamu gitu. Jadi kayak ngapain harus saya ini mencari yang lain lagi gitu. Karena dia sudah menemukan ketenangan diri pada saat ngejalin hubungan sama kamu. Dan di sini juga dilihat ya mungkin sih kamu kayak waktu yang dulu-dulu belum melihat ya sisi kedewasaan dari dia. Karena mungkin kamu itu masih merasa bahwa dia itu masih seneng gitu ya, seneng dengan dunia dia sendiri, masih suka dengan keasyikan dia sendiri. Mungkin dengan sampai benar-benar terkadang itu lupa terhadap tanggung jawab dia bahwa dia saat ini tuh sudah memiliki pasangan. Cuman percaya gitu ya bahwa kedepannya setelah kamu menikah dengan dia, orang ini tuh bakalan berubah menjadi pribadi itu yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Yang semula nggak dewasa menjadi dewasa, yang semula nggak tegas gitu, sisi tegas dia itu tiba-tiba langsung muncul. Karena mungkin ini adalah suatu tuntutan yang mau nggak mau harus dia jalani. Terus juga di sini ada Indigo and Crystal Children. Ya mungkin orang ini tuh benar-benar terlihat ya sisi kedewasaannya setelah mungkin hadirnya seorang anak gitu. Ya mungkin semuanya itu akan berubah secara totali gitu, secara semuanya, mulai dari sifat dia, tabiat dia, atau karakter dia. Jadi kayak bener-bener ini itu orang ini tuh harus menunggu ketika mungkin anak itu hadir gitu, baru orang ini bener-bener bisa ini tuh berubah yang 100%. Terus juga di sini ada kartu Chakra Clearing. Untuk kayak kedepannya itu sebenarnya nggak terlalu ada sih sesuatu hal yang harus difikirkan yang begitu berat. Karena ya jika dipikir-pikir, jika dilihat-lihat gitu, orang ini sudah ini itu mempertimbangkan kamu itu secara dalam-dalam gitu. Otomatis kan dia itu nggak ada ragu. Jadi sebenarnya apa sih yang kamu ragukan? Apa yang kamu khawatirkan sebenarnya itu apa? Karena jika dilihat gitu, dia baik-baik aja. Malah justru cenderung memikirkan bagaimana kedepannya itu biar semakin indah, semakin harmonis, dan semakin ini itu energi sama-sama saling mencintai itu begitu tinggi. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba akan Clarissa lihat buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3 atau kartu nomor terakhir ya. Oke, coba akan Clarissa lihat untuk kartu versi tarot pendampingnya. Oke, di sini keluar ya kartunya satu. Di sini ada kartu The Hermit. Di sini ada kartu Wheel of Fortune. Ada kartu The Hero Pen juga. Ada kartu The Sun. One, two, three, four, five.
Oke, di sini ada kartu Ace of Swords. Terus juga di sini ada kartu Nine of Cup. Terus juga di sini ada kartu Six of Wands. Ada kartu di sini ada kartu The Sun juga. 1 2 3 4. Oke, ada kartu Six of Swords. Ada kartu Creative Breathing. Ada kartu Spiritual Understanding. Ada kartu Outdoors. You are safe. Ada kartu Clairvoyance. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia akan memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya. Ya, jika dilihat sih sepertinya kayaknya harapan tuh tinggal harapan gitu. Karena apa yang dia katakan di awal itu sepertinya tidak benar. Karena ya kayaknya kamu itu cuma terlanjur di PHP-in sama dia, kamu terlanjur dijanji-janjiin manis sama dia, tapi ujung-ujungnya sampai detik ini pun, sampai sekarang gitu ya, orang ini belum pernah mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Karena terlihat ya, orang itu sepertinya itu masih ini itu belum bisa dikatakan untuk serius. Karena sebenarnya energi orang ini tuh masih energi pelangi gitu, yang artinya itu masih bener-bener dia masih suka menjajaki hal yang baru, masih penasaran sama hal yang baru. Jadi kalau buat kamu yang ini itu memberikan semua hati kamu untuk dia, lebih baik jangan gitu, daripada kamu yang pada akhirnya merasa sakit hati. Karena apa gitu? Ya sepertinya di sini kamu sudah berharap besar sama dia, dan kamu juga ini itu mempertahankan ini itu sudah cukup lama gitu. Cuman kayaknya kamu tidak pernah mendapatkan suatu kejelasan, atau dia setidaknya itu mewujudkan satu kata janji manis dia gitu. Kayaknya belum pernah gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa kamu sepertinya itu merasa, sebenarnya sudah merasa sih, cuman kayaknya kamu itu tidak memiliki upaya dan kemampuan untuk mengutarakan isi hati kamu sama dia. Karena orang ini tuh sejatinya itu nggak pernah mau dengerin kata-kata kamu. Maunya itu kayak menyepelekan kamu, yang akhirnya itu dia tuh mau ngedengerin kamu gitu, tapi kayaknya gitu, kayak apa yang kamu katakan itu tidak pernah dia dengar gitu. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya cukup sakit hati sih. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa yang kayak kamu itu semakin lama justru ngejalin hubungan sama dia itu bukan semakin bahagia, justru malah banyak beban dan terlalu tertekannya diri kamu gitu. Bahkan yang di sini tuh yang kayak sebenarnya aku ini apa sih gitu loh, aku ini kamu anggap apa gitu. Dulu kamu sebegitu perhatiannya sama aku, tapi sekarang gitu setelah semuanya terjadi seperti ini, malah perhatian tersebut tidak pernah aku dapatkan. Dan di sini terlihat banget gitu ya dari energi kartunya bahwa yang kayak seolah-olah kamu saat ini tuh kayak sebenarnya ingin bebas, ingin pergi meninggalkan dia, tapi kamu masih berpikir dua kali. Yakin gak sih bahwa tindakan yang saya ambil ini sudah benar? Kamu berada di titik kebingungan tersebut, sampai benar-benar kayak kamu itu ingin mencari-cari gitu, mencari-cari sesuatu hal yang sebenarnya itu bagaimana gitu cara saya untuk ini itu bisa lepas dari semua ini gitu. Karena jujur gitu, kamu sebenarnya itu ingin
teriak itu sekuat-kuatnya, ingin mengutarakan keluh kesah kamu itu sekuat-kuatnya. Tapi apa daya kamu gitu? Kayak seolah-olah kamu itu mencari semuanya itu kayak masih belum nemu. Belum nemu ini itu hal untuk dibuat sebagai alasan gitu loh. Bagaimana cara bisa meninggalkan hubungan ini? Terus juga sebenarnya di sini yang saya lihat ya, kamu itu sebenarnya itu masih sempat loh, masih sempat berharap besar sama dia, yang artinya itu berharap suatu keajaiban besar datang di dalam diri dia, yang artinya itu yang ngebuat orang ini nantinya itu bisa benar-benar berubah, bisa benar-benar ini itu bisa benar-benar nggak sama lah seperti yang kemarin-kemarin itu. Tapi kayaknya apa ya gitu, kamu sudah melakukan berbagai cara, bahkan kamu bisa sampai bertahan sampai detik ini walaupun sebenarnya kamu perih gitu, tapi kayaknya itu nggak ada hasil gitu loh. Semuanya upaya sudah kamu lakukan, tetapi kayak tetap aja hasilnya zong dan nihil. Sampai bener-bener kayaknya mulailah gitu ada suatu keputusan berat yang nantinya itu bakalan kamu ambil. Kalau misalnya memang kayak seiring berjalannya waktu orang ini tuh nggak ada perubahan gitu, jadi yang kayak entah maksudnya itu entah dia nantinya kecewa, entah dia nantinya menderita, yang jelas kayak apapun yang ngebuat saya jadi seperti ini itu adalah gara-gara kamu sendiri gitu. Ini itu nggak bisa apa ya, ini itu nggak ada upaya buat kamu itu berubah gitu, malah cenderung ngebuat hati saya ini merasa sakit hati karena sebenarnya sudah banyak suatu hal kesalahan yang sering dia lakukan dan kamu ending-endingnya memaafkan. Dia melakukan kesalahan lagi, kamu memaafkan, sampai kayak bener-bener ya orang ini mungkin merasa keenakan gitu ya, sampai kayak bener-bener orang ini tuh sudah bertingkah seperti anak kecil gitu loh, yang meminta maaf sama orang tuanya gitu, dan orang tuanya memaafkan, melawan kesalahan lagi, memaafkan lagi gitu. Padahal jika dipikir gitu, kamu bukan tipe orang yang dengan seenaknya ini itu dibuat permainan seperti itu. Kamu melakukan kesalahan dan saya memaafkan, kamu melakukan kesalahan dan memaafkan lagi. No, kamu sebenarnya bukan tipe orang seperti itu, karena mungkin bawaan kamu orangnya itu nggak tegaan gitu. Jadi apa boleh buat gitu, apa daya dan upaya kamu gitu. Jadi kayak kamu ya sudah gitu, kamu sudah pasrah berharap kayak seiring roda ini berputar orang ini cepat berubah. Tapi nyatanya apa gitu, sampai detik ini pun kata-kata berubah 1% aja dari dia itu sepertinya itu belum dia dapat. Yang artinya ya mungkin orang ini tuh masih belum bisa diajak untuk ke jenjang serius kali ya. Nantinya takutnya gitu, apabila mungkin kamu terlalu memaksakan kehendak sama dia, takutnya ya akan ada masalah yang besar lagi yang nantinya tuh akan kamu hadapi. eh Kayaknya di sini tuh seolah-olah yang menggayuh, yang ini tuh yang menggayuh sendiri itu kayaknya kamu gitu, sedangkan dia yang cuma naik aja tanpa perjuangan. Jadi kayak seolah-olah kamu di sini yang mengeluarkan segenap tenaga, tapi dianya itu santai gitu. Dan di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa ya kayaknya orang ini untuk bisa dikatakan serius itu masih belum bisa, karena ya kayaknya butuh apa ya gitu ya, kayaknya hanya Tuhan yang bisa memperingatkan orang ini biar orang itu bisa benar-benar berubah gitu loh. Terus juga di sini ada kartu outdoors. Ya untuk saat ini sih sebenarnya kamu nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu sedih, karena juga percuma juga gitu. Orang yang kamu pikirin, orang yang bikin kamu sedih itu kayak nggak ada daya dan upayanya untuk bisa menebus semua kesalahan gitu. Bahkan kayak lebih cenderung bahwa kayak apa ya, orang ini tuh pengen fun saja gitu, pengen have fun gitu loh. Dan yang kayak sedangkan di sini kamu sudah terlanjur berharap lebih sama dia, tapi orang yang diarepin nggak tahu diri gitu. Dan untuk nenangin pikiran kamu sih lebih baik ya, lebih perbanyak jiwa spirit kamu sama sang pencipta. Itu akan lebih menenangkan hati dan pikiran kamu, daripada kamu harus memikirkan sesuatu orang yang gak jelas gitu. Pahala juga kagak gitu, emosi dan dosa yang bakalan bertambah. Jadi lebih baik sih saran saya ya buat tenangin diri, buat tenangin diri kamu, dan ini itu buat healing diri kamu, lebih baik dekatkan aja dengan sang pencipta. Mungkin dari situlah gitu ya, Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa dan keinginan kamu. Ya karena ya kamu merasa sih bahwa kayaknya ngejalin hubungan dengan orang ini tuh adalah ngejalin hubungan dengan orang yang salah gitu. Karena terlihat ya orangnya itu begitu cool lah, begitu kayaknya nggak terlihat sisi kebusukan dari raut muka dan wajahnya. Tapi jika dilihat gitu, kamu kan nggak tahu apa yang dia bawa gitu. Dia sudah ini tuh sudah membawa pedang yang
mungkin pada saat awal sih kamu nggak akan tahu gitu dia gunakan sebagai apa pedangnya gitu, dia gunakan sebagai membunuh apakah atau apa, tapi nyatanya kan pedang ini dia gunakan untuk menusuk hati kamu sendiri gitu loh. Terus juga untuk saat ini sih kamu hanya bisa bersabar dan tabah sembari mengelus dada. Jadi kayak intinya itu apa ya gitu. Memang gitu ya, kayak merubah tabiat seseorang itu nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Jadi kayak bener-bener semuanya untuk saat ini tuh sudah kamu serahkan aja sama Tuhan tentang apapun yang terjadi nantinya gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener orang ini sudah tidak bisa diharapkan lagi dan ini nggak ada upaya buat memperbaiki, dan tiba-tiba nantinya kayak orang ini tuh nantinya pergi dengan orang baru setelah dia disakiti dengan orang baru tersebut lari dengan kamu gitu. Ya kamu hanya mungkin nantinya itu akan bilang maaf saja gitu. Kenapa dulu-dulu kamu menyanyiakan aku, setelah kamu disakiti kamu kembali lagi bersama saya gitu. Terus juga di sini bahkan kamu juga sempat sih gitu memikirkan bahwa sebenarnya saat ini tuh ada orang lain yang maksudnya itu yang menghiasi pikiran dia, karena yang kamu lihat gitu ya, orang ini perubahannya begitu besar, perubahannya nggak nanggung-nanggung gitu. Dulu dia begitu perhatian dan ini tuh kamu diprioritaskan, tapi setelah semuanya terjadi justru malah kayak seolah-olah rasa tersebut itu tidak muncul gitu. Justru kayak malah seolah-olah orang ini tuh ingin menjalin hubungan dengan orang baru. Terus juga di sini ada kartu Ace of Swords. Ace of Swords di sini yaitu ya walaupun saat ini kayaknya kamu sudah sudah tertusuk pedang yang sebenarnya dia bawa sendiri. Cuman saran saya sih gitu, pedang ini kamu simpen gitu dan kamu tunjukkan pada saat dia nantinya itu bakalan kembali sama kamu, karena dia sudah disakiti dengan orang yang baru tersebut gitu. Kamu tunjukkan gitu, dulu saya tusuk gitu dengan pedang ini dan sekarang saya harus menerima kamu kembali gitu. Ya maaf, kamu kembalikan aja pedangnya kembali gitu, daripada kamu sendiri yang merasa tersakiti pada nantinya. Terus juga di sini percaya keindahan tersebut akan datang. Kamu akan akan dipertemukan dengan seseorang yang membawa masa depan yang begitu cerah. Sembari itu juga orang ini tuh yang membawa ketulusan dan cinta sejati. Dan di sini terlihat ya, di sini ada kartu The Sun. Ya mungkin sih The Sun tersebut tidak kamu dapatkan ketika kamu menjalin hubungan dengan orang ini gitu. Tapi setelah kamu sadar gitu ya, sadar betul bahwa sebenarnya maksud dan niat tujuan dia itu apa, baru kamu akan ini tuh benar-benar pergi meninggalkan dia dan gak ingin lagi menjalin hubungan dengan dia. Dan kamu nantinya itu akan dipertemukan dengan orang baru yang lebih tulus dan serius sama kamu. Dan orang inilah yang nantinya itu akan membawa perjalanan cinta kamu itu semakin indah. Karena ya mungkin apa ya gitu, kayaknya memang orang ini yang begitu tulus dan ini tuh niat sama kamu nantinya. Terus juga di sini ada kartu creative reading ya. Untuk saat ini sih ya lebih baik gunakan waktu kamu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, untuk hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Dan kamu juga jangan terlalu full penuh berharap sama dia, karena ya takutnya nanti kamu yang merasa kecewa dan sakit hati sendiri gitu loh. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Dan aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang ingin gabung di personal reading, silakan ya, tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, price-nya ada di bawah video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya semuanya.